Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, dikatakan pada baru-baru ini banyak sekali delegasi-delegasi daripada Uni Europe ingin memohon ataupun ingin meminta Indonesia untuk bergabung dengan mereka untuk melawan ataupun untuk menentang Rusia. Adakah Indonesia mau join Uni Europe untuk menentang Rusia? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Dadin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video, dia memang sangat-sangat drama guys. Di mana dikatakan puluhan delegasi daripada Uni Europe dikatakan bersikap manis-manis kepada Indonesia dan meminta Indonesia untuk bergabung bersama dengan Uni Europe untuk menentang Rusia. Adakah Indonesia mau menentang Rusia? Apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini guys. Tak tahu malu, puluhan delegasi Uni Eropa minta Indonesia bergabung untuk lawan Rusia. Jangan ada yang namanya kebijakan itu yang dikriminalisasi. Saya mendengar ini banyak sekali. Kalau tidak ada mensrea, tidak ada niat jahatnya, ya jangan dicari-cari dong. Banyak sekali peluang yang masih bisa digunakan dan oleh karena itu nantinya akan dijadikan landasan untuk memulai negosiasi kita dengan Uni Eropa dalam konteks Halo sahabat Bagi-Bagi, Uni Eropa terus kembangkan strategi untuk menggait Indonesia agar ikut melawan Rusia. Cara demi cara licik telah dilakukan Uni Eropa agar hati Jokowi luluh. Namun Indonesia terus berada dalam kesadaran penuh agar tidak terpengaruh oleh mereka yang sedang menebar benih di Asia Pasifik. Baru-baru ini sogokan dari Uni Eropa juga datang melalui negara Australia dan Amerika. Kedua negara akan memasok senjata yang canggih ke Indonesia dengan tujuan Indonesia luluh karena sudah dibantu. Namun jangan pikir Indonesia akan luluh dan membalikan badan dari Rusia. Indonesia justru menerima senjata tersebut karena akan digunakan untuk melawan tuannya di kemudian hari. Cara apa saja yang ditempuh Uni Eropa untuk membujuk Jokowi, dan negara mana sajakah yang ikut membujuk Indonesia agar bergabung dengan Uni Eropa? Mari kita bahas. Halo sahabat Bagi-Bagi, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mendapatkan pujian dan apresiasi dari negara-negara Uni Eropa khususnya dalam bidang perekonomian dan perdamaian. Namun Indonesia hanya tersenyum dan berterima kasih, karena Indonesia tahu ini adalah trik Uni Eropa untuk meluluhkan hatinya. Selama 5 hari, Jokowi dan delegasinya melakukan kunjungan ke Uni Eropa. Pujian demi pujian telah datang dari seluruh pemimpin negara yang tergabung seperti Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda. Negara yang menjajah Indonesia ratusan tahun itu pun ikut memuji Indonesia. Pasalnya Belanda sudah tahu potensi yang dimiliki Indonesia memang sangat besar dan kaya. Namun Indonesia tidak akan lupa siapa negara yang telah menjadikan susah rakyatnya selama ratusan tahun. Pujian-pujian itu dilayangkan atas keputusan Indonesia meregulasi perekonomian dengan menerbitkan paket kebijakan. Selain itu melalui kunjungan Jokowi ke Uni Eropa, Indonesia telah menggagas kerjasama di berbagai bidang yang menguntungkan Indonesia. Salah satunya adalah di bidang pendidikan dengan Jerman. Sesuatu kerjasama yang diterima Indonesia tentunya yang menguntungkan bagi Indonesia. Sahabat Bagi-Bagi, tidak hanya itu cara Uni Eropa membujuk Indonesia. Lebih lucu lagi Uni Eropa sampai mengirimkan wakil presiden komisinya untuk datang ke Bali dan memuji Indonesia. Kata Borrell dukungan kuat Uni Eropa terhadap presidensi Indonesia di G20 sangat banyak. Uni Eropa akan menggunakan kesempatan bertemu Jokowi untuk menegaskan bahwa keadaan saat ini membutuhkan Indonesia. Uni Eropa juga mendukung mitranya untuk bekerja mencari solusi bersama dan juga mengatasi tantangan bersama-sama. Namun apa yang terjadi sekarang, Uni Eropa justru terus memperkeruh keadaan global.
Sahabat bagi-bagi, Duta Besar Uni Eropa memuji demokrasi yang berkembang di Indonesia. Menurutnya Indonesia sangat memperhatikan terhadap perkembangan demokrasi dunia. Apalah arti demokrasi tanpa sebuah rakyat, bukan begitu kan sahabat bagi-bagi? Indonesia menjadi contoh negara yang sangat baik dalam membangun kombinasi antara demokrasi dan juga perkembangan ekonomi. Ini kata Eropa, kata masyarakat Indonesia pasti berbeda lagi. Sahabat bagi-bagi, kata-kata mutiara dari Uni Eropa dijawab Jokowi dengan teguran yang sangat keras. Jokowi justru mengecam diskriminasi minyak Rusia. Perlakuan diskriminatif dari Uni Eropa terhadap pembelian minyak Rusia membuat Jokowi murka di hadapan Uni Eropa. Indonesia sangat menyayangkan terkait dengan kerjasama lingkungan hidup, karena masih adanya perlakuan diskriminatif oleh Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Indonesia terus mendukung Rusia agar tidak dikeroyok oleh negara Uni Eropa, namun perlakuan Indonesia justru dianggap enteng. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi mengharapkan agar seluruh dunia mendorong finalisasi perundingan perjanjian kemitraan ekonomi konferensif antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun Uni Eropa terus beralasan agar Indonesia tidak bergabung dengan Rusia. Salah satu alasannya yaitu, Uni Eropa memberikan perhatian besar terhadap Indonesia termasuk dalam larangan pembelian minyak Rusia. Sebab Uni Eropa melihat ada ancaman terbaru di Asia. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar sehingga penting bagi Uni Eropa memberikan perhatian lebih besar kepada Indonesia. Sementara itu dengan tegas dalam pidatonya, Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap minyak Rusia di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan juga kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara dunia juga harus dihilangkan. Resolusi Parlemen Uni Eropa dan juga sejumlah negara Eropa mengenai Rusia dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara-negara dunia, kata Presiden Jokowi. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia akan luluh dengan Uni Eropa atau sebaliknya? Jangan santuy terus dan tetap barbar, merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Guys, kalau kita tengok sejak kebelakangan ini, banyak sekali delegasi-delegasi daripada Eropah yang dikatakan memuji Indonesia, di mana dikatakan Indonesia ini mempunyai ekonomi yang baik, mempunyai strategi ekonomi yang baik, mempunyai sistem pentadbiran dalam susun atur ekonomi dan juga segala hal berkaitan dengan Kementerian Pertahanan di Indonesia dikatakan semua baik, di mana banyak sekali pujian-pujian daripada di luar daripada Indonesia. Tetapi sebalik itu, sebenarnya pujian itu ingin mengambil hati Indonesia, ingin memujuk Indonesia untuk join serta sebenarnya untuk ikut di dalam perjuangan Uni Europe dalam menentang Rusia, guys. Sebenarnya kalau kita tengok, bukan sebenarnya untuk membawa Indonesia ini untuk berperang bersama dengan Rusia, bukan, guys. Di mana dikatakan sekarang ini di dalam dunia banyak sekali mengalami peperangan, di mana Uni Europe ingin meminta bantuan Indonesia untuk berpihak kepada Uni Europe untuk menaikkan lagi ekonomi Uni Europe. Kalau kita tengok sekarang, khususnya di dalam minyak dunia ini, di mana Amerika Syarikat ingin memonopoli segala penjualan minyak dunia, dan di mana Uni Europe ingin memujuk Indonesia untuk membuat pembelian minyak daripada Uni Europe dan jangan sama sekali membuat jalinan ekonomi bersama dengan Rusia. Jika Indonesia berpihak kepada Uni Europe ingin membeli minyak minyak daripada Uni Europe, jadi sistem penjualan minyak ataupun ekonomi Rusia akan boleh dikatakan merundum dan banyak negara-negara akan beralih ke Uni Europe. Dan pada masa itulah segala ekonomi, segala perdagangan di Rusia akan turun. Dan pada masa itulah Uni Europe dan khususnya kepada Amerika Syarikat akan naik. Sistem ekonomi Uni Europe akan naik. Itu sebenarnya strategi yang dirancangkan oleh Uni Europe khususnya Amerika Syarikat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam sistem di Indonesia, di mana Indonesia tidak mahu berpihak kepada mana-mana negara. Dikatakan Indonesia ini merupakan salah sebuah negara non-blok dan tidak akan berpihak kepada satu negara. Di mana Indonesia ini akan menjalinkan kerjasama bersama dengan semua negara dengan secara sama rata. Begitu juga sebaliknya bersama dengan Rusia.
Indonesia akan menjaga hubungan baik bersama dengan Rusia dan akan menjalinkan segala kerjasama bersama dengan Rusia. Dan tidak mungkinlah Indonesia akan memutuskan segala hubungan kerjasama bersama dengan Rusia, guys. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.